bakso pakai kuah. Assalamualaikum pemirsa semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Setiawati. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya gak sendiri kok, karena sendiri tuh gak enak ya, apalagi yang terus-terusan jomblo. Iya. Oke, ada 4 teman saya yang akan menemani saya. Ya siapa lagi kalau bukan Rizka, Nurul, Ius, dan Bayu. Kami berlima di sini akan menjelaskan apa saja sih struktur jaringan pada tumbuhan. Kenapa begitu penting? Kenapa kita perlu tahu? Ya jelas penting dong. Ya jelas kita perlu tahu. Karena tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang dapat menghasilkan oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi kita. Dan jika di antara teman-teman semua ada yang minat banget untuk menjadi pengusaha di bidang pertanian, ilmu ini tuh cocok banget buat kalian pelajari. Makanya langsung aja yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Dari kata epidermis saja sudah jelas ya, jaringan terluar. Ya, jaringan yang terletak pada bagian luar tumbuh-tumbuhan. Mau itu di batang, mau itu di daun, ataupun di akar. Untuk membedakannya, jaringan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuknya menyerupai balok yang agak bundar dengan satu lapisan sel. Kedua, selnya tersusun rapat sehingga tidak ada ruang di antara sel-selnya. Ketiga, sel epidermis pada daun mensekresi zat lilin yang disebut kritin. Kritin akan membentuk lapisan kultikula di bagian luar dinding sel, sehingga epidermis menjadi impermeable. Impermeable. Apa itu impermeable? Rasanya asing ya? Santai. Saya akan memberitahu Anda. Impermeable adalah membran yang tidak memungkinkan cairan atau gas apapun masuk melewati. Jadi, dia itu bersifat kedap. Oke? Paham ya? Lanjut. Hal ini berguna untuk melindungi tumbuhan dari penguapan air yang berlebihan. Selain itu, epidermis juga berfungsi untuk melindungi dan berperan dalam penyerapan zat dan ikut serta dalam proses transportasi atau pertukaran zat. Jaringan epidermis dapat mengalami perubahan bentuk atau bermodifikasi. Bukan transformer aja ya yang bisa berubah-ubah, ataupun seperti bunglon ataupun teman yang banyak topengnya, bukan. Tapi epidermis ini bisa berubah-ubah menjadi 1. Stomata, mulut daun. 2. Trichomata, rambut. 3. Bulu akar. 4. Serat pada kapas. 5. Lentisel pada batang bergabus. 6. Volume akar gantung. 7. Pada anggrek, dan seterusnya. Gimana? Makin seru kan? Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Rizka. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Amelia Putri. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan parenkim. Parenkim terletak di bawah jaringan epidermis. Jaringan ini sangat penting karena pada jaringan ini terjadi proses fotosintesis, asimilasi, respirasi, penumbuhan, sekresi, dan ekresi. Jaringan ini memiliki ciri-ciri. 1. Bentuk selnya bervariasi dan berlapis banyak. 2. Letak antar selnya renggang sehingga terdapat ruang antar sel. 3. Berklorin. 4. Bersifat meristematis seperti kambium yang terletak di batang. Apa itu meristematis? Meristematis adalah jaringan yang masih aktif membelah. Bukan jaringan epidermis aja, jaringan parenkim juga. Dia dapat
mengalami perubahan bentuk atau modifikasi menjadi jaringan mesofil. Parenkim berklorofas yang berperan dalam fotosintesis. Mesofil disebut juga klorenkim. Terdiri atas parenkim pakusadewo dan parenkim spons pada daun. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dikelompokkan menjadi 7 macam. 1. Parenkim asimilasi. 2. Parenkim udara. 3. Parenkim penyimpanan cadangan makanan. 4. Parenkim air. 5. Parenkim pengangkut. 6. Parenkim yang mengedarkan hasil fotosintesis. 7. Parenkim luka. Selain bermodifikasi menjadi mesofil, parenkim juga dapat berubah bentuk menjadi jaringan konteks, jaringan endoderm. Jaringan parenkim berfungsi 1. Sebagai tempat pembuahan cadangan makanan berupa butir-butir zat, tepung, minyak, air, garam, dan mineral. 2. Sebagai sel sekresi. 3. Tempat penyimpanan air. 4. Dan tempat untuk mensintesis makanan yang bagi tumbuhan. Itu dia penjelasan mengenai jaringan parenkim. Selanjutnya teman saya Ius yang akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Ius Ruslan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan penyokong. Sebelum kita melanjutkan ke penjelasan yang lebih lanjut, sebaiknya kita harus mengetahui apa sih itu jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang memperkuat tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas 2 jaringan, yaitu jaringan sklerenkim dan jaringan kolenkim. Oke teman-teman, mari kita jelaskan satu persatu. 1. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ialah sel mati yang tidak mengalami lignifikasi. Kira-kira apa itu lignifikasi? Lignifikasi adalah proses perubahan menjadi kayu. Artinya jaringan sklerenkim tidak mengalami perubahan menjadi kayu. Adapun ciri-ciri dari jaringan sklerenkim adalah sebagai berikut. Mempunyai dinding sekunder. Berdasarkan bentuk sel penyusunnya, sklerenkim dibagi menjadi 2, yaitu serat atau serabut yang biasanya ditemukan pada bagian batang bambu atau tulang daun. Sel ini memiliki ukuran yang panjang. Dan yang kedua adalah sklereid atau sel batu yang biasanya ditemukan pada bagian biji buah ceri yang mempunyai sel yang kecil relatif bulat dengan biji sel yang sangat tebal. Oke, untuk yang kedua itu ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah sel hidup dengan prototolasma yang aktif. Jaringan ini dindingnya mengalami penebalan dinding dengan selulosa. Adapun ciri-ciri dari jaringan kolenkim adalah sebagai berikut. 1. Bentuk selnya bulat memanjang. Dan kedua, terletak pada dasar epidermis dan kadang-kadang terpisah dari epidermis oleh parenkim. Dan yang terakhir adalah penyokong jaringan pada tangkai daun. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang jaringan penyokong. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang jaringan penyangkut oleh Nurul Rahma. Nama saya Nurul Rahma. Saya akan menjelaskan mengenai jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri menjadi 2 macam, yaitu 1. Kilem yang berfungsi mengangkut dan menghantarkan air dan garam mineral ke jaringan lainnya. Kilem disusun oleh beberapa macam sel seperti tarankeid, elemen pembuluh, parenkim kilem, dan serabut kilem. Kilem memiliki 2 bentuk. Kilem primer, yakni kilem yang terbentuk dari pertumbuhan jaringan meristem pada ujung batang. Kilem sekunder terbentuk karena pertumbuhan kambium. 2. Plum, fungsinya sebagai pembawa hasil fotosintesis pada jaringan pengangkut. Plum disusun oleh beberapa macam, seperti elemen tapis, sel penggiring, serat plum, dan parenkim plum. Ikatan antara plum dan kilem membentuk suatu ikatan pembuluh angkut atau dikenal sebagai fasis. Fasis terdiri atas beberapa macam, yakni 1. Tipe konsentrasi, yaitu letak kilem dan plum yang memusat. 2.
tipe kolesterol, yaitu letak klim dan floem berdampingan. 3. Tipe bikolateral. Fasis terdiri atas beberapa macam, yakni 1. Tipe konsentrasi, yaitu letak kilem dan plum yang memusat. 2. Tipe kolateral, yaitu letak kilem dan plum berdampingan. 3. Tipe bikolateral, yaitu letak kilem diampit oleh plum di sebelah luar dan dalam. 4. Tipe radial, yaitu letak kilem dan plum berselang-seling. Itu dia penjelasan mengenai jaringan pengakut. Selanjutnya rekan saya Bayu akan menjelaskan jaringan akhir. Halo, nama saya Bayu Adi Nugroho dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan gabus. Sel-sel pada jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus dan pelogen. Pelogen adalah kambium yang terletak di bawah epidermis pada batang dan akar buah. Pelogen yang membelah ke arah luar akan membentuk jaringan gabus sehingga menutupi epidermis. Jaringan tersebut dinamakan pelum. Jaringan gabus memiliki pori-pori seperti spons dan menjadi jaringan mati pada saat dewasa. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanik, kebakaran, serangga, jamur, tempera, insek, dan kehilangan air. Sekian. Itu dia presentasi dari kami. Gimana? Pernah nggak kalian berpikir bahwa Allah adalah seniman yang hebat, seniman yang luar biasa, yang mampu menciptakan berbagai jenis jaringan beserta fungsinya? Yang jelas, jaringan itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kita perlu alat untuk bisa melihat jaringan itu. Ya, harusnya pemikiran itu kita tanam baik-baik. Agar apa? Agar di masa depan nanti anak cucu kita nanti bisa merasakan keindahan alam semesta ini. Kami berlima mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.